Nanti setelah itu gerak rasa. Nanti setelah itu gerak hadiran. Terus yang ketiga mulai naik nanti dari rasa ke cakra asna, terawangan. Nanti setelah terawangan terus belajar untuk raga sukma, dan nanti setelah praktek raga sukma terus praktek penarikan pusaka. Sebenarnya kalau ikut gemblengan paling tidak di sini 7 hari. Ikut 7 hari, ikut program gemblengan, nanti setelah bukaan cakra, lalu nanti praktek gerak rasa, praktek silat gaib. Silat gaib itu belajar silat tanpa belajar. Jadi seperti ketika kita minta jurus Sayyidina Ali itu nanti akan hadir sendiri. Itu dari rasa. Ini bukan dari khodam sebenarnya, tetapi bisa dikatakan nur ilahi, nur ilahiyah. Karena ketika kita membaca asma-asma Allah lalu kita merasakan nikmatnya, itu nanti akan ada gerakan yang akan dituntun oleh bacaan. Jadi sama seperti ketika kita sholat, nanti bukan kita yang menggerakkan, tetapi bacaan itulah nanti yang akan menuntun pergerakan kita. Gitu. Dan juga di setiap asma-asma Allah itu ada khodamul ayatnya, ada penjaganya gitu. Setiap huruf-huruf asma Allah itu ada khodamul ayatnya. Oleh sebab itu prakteknya nanti setelah gemblengan sampai nanti setelah minum kapsulnya. Jadi nanti penyelarasannya yang pertama minum kapsulnya ini dulu. Setelah minum kapsul nanti langsung praktek membuka 7 cakra. Setelah itu langsung praktek untuk gerak rasa. Terus setelah itu langsung praktek untuk gerak hadiran. Setelah itu langsung praktek untuk terawangan. Setelah itu langsung praktek untuk raga sukma, dan setelah itu nanti besok malam insya Allah praktek untuk menarik pusaka. Gitu. Nah, tujuan panjenengan ikut ke gemblengan itu tujuan utamanya apa? Iya sih, untuk sarana biar tambah semangat ibadahnya. Iya. Insya Allah. Yang penting niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, karena tubuh kita ini penuh dengan rongga-rongga. Kalau tidak kita isi dengan zikrullah, nanti diisi oleh bangsa jin. Makanya tubuh kita itu selalu diisi dengan zikrullah, karena zikir itu adalah makanan batin. Zikir itu adalah makanan batin, zikrullah. Kalau orang Jawa bilang itu uripe rogo mergo sego nasi, hidupnya raga itu karena nasi, hidupnya nyawa itu karena doa. Nah, berzikir sendiri ketika belajar ilmu hikmah itu sebenarnya bukan untuk mencari kesaktian, bukan. Orang mencari ilmu hikmah itu bukan untuk mencari kesaktian. Orang mengamalkan ilmu hikmah itu artinya adalah bil hikmah, yaitu mengerti tentang kebaikan. Bahwa semua apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita. Supaya apa? Supaya hati kita itu tenang. Tenang, nggak gubuan, nggak marahan gitu. Nggak gampang gubuh lah. Jadi intinya orang belajar ilmu hikmah itu ya supaya hatinya itu tenang. Itu yang menjadi tujuan utama. Jadi kalau ada orang yang bilang belajar ilmu hikmah itu untuk kesaktian, itu salah kaprah. Karena belajar ilmu hikmah itu untuk ketenangan, supaya hatinya itu tenang. Nah, masalahnya ketika belajar ilmu hikmah itu
itu seperti ketika kita memberikan makanan dohiriyah. Jadi nggak bisa hanya sekali langsung banyak terus sudah, itu enggak. Ya sama kayak kita memberikan makanan dohir kita, walaupun sedikit harus istiqomah terus menerus. Nah, istiqomah itu lebih baik daripada. Jadi ketika dzikir itu harus istiqomah terus menerus. Bagaimana supaya istiqomah? Yang pertama ya harus dipaksa. Yang pertama harus dipaksa, nanti lama-lama biasa dan akhirnya menjadi suka. Yang pertama ya harus dipaksa dulu supaya suka. Itu harus dipaksa. Dan nanti ketika menjadikan mengamalkan sebuah amalan itu apa sih? Amalan itu adalah sebuah perjalanan. Jadi yang paling penting ketika berjalan itu harus tahu tujuannya. Terus yang kedua, harus benar-benar niat dan tekadnya. Apa niat dan tekadnya? Niat dan tekadnya ialah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang mengamalkan sebuah amalan itu nanti pasti akan ada cobaannya. Setiap seseorang yang melakukan amalan nanti pasti akan ada cobaannya. Akan dicoba dengan suatu kenikmatan. Contoh, nanti panjenengan mengamalkan Asma Ya Latif. Tiba-tiba banyak yang suka wanita itu. Kalau sampai nanti sampai tergoda, terus tujuannya yang awalnya mengamalkan amalan itu untuk mencari ridha Allah, terus ketika mengamalkan sebuah amalan tiba-tiba banyak yang suka, akhirnya sampai berhenti. Tujuannya wis malah hanya untuk wanita. Ini bahaya. Ini berbahaya. Karena saya mengatakan dari apa yang sudah saya alami. Ketika saya diberikan ijazah dzikir Ismuddad dan Ya Latif, dibaca setiap malam itu 1000 kali selama 2 tahun. Banyak yang suka, terutama wanita-wanita. Banyak yang suka. Maka hati-hati, jangan sampai tertuju pada cobaannya. Kalau ada yang suka ya sudah, nggak apa-apa, biarin aja suka. Yang suka ya sudah, biarkan aja, nggak apa-apa. Tapi yang penting kita nggak berubah tujuan. Tujuannya yang awalnya untuk benar-benar mencari ridha Allah, jangan sampai ketika banyak yang suka terus akhirnya tujuannya untuk wanita. Yang kedua, akan ada cobaannya dari harta. Ketika panjenengan mengamalkan sebuah amalan lalu tiba-tiba ada yang datang minta didoakan, ngasih uang. Mereka ngasih uang nggak apa-apa mereka ngasih uang. Apalagi kalau sampean punya santri banyak, amin. Punya, insya Allah punya bisa pengen bikin pondok, nggak apa-apa. Ada yang ngasih uang atau mungkin mahar,